dipersembahkan oleh Didukung oleh Sebagai seorang jurnalis yang bertugas di Peliputan Mudik 2023, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran selama peliputan. Ya Bang? Pertama, pastikan kesiapan alat untuk kelancaran peliputan. Nah, yang kedua, kesehatan kendaraan juga harus diperhatikan. Dan juga jangan lupa siapkan e-tol Anda. Yang tak kalah penting adalah pastikan Anda membawa kotak obat-obatan, terutama untuk Anda yang memiliki penyakit bawaan. Obat-obatan praktis seperti ini dapat Anda minum kapan saja ketika Anda membutuhkan. Itu tadi adalah persiapan para jurnalis untuk peliputan. Selamat mudik untuk Anda, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, semangat silaturahmi. Aman? Selamat pagi pemirsa, bagaimana perjalanan mudik Anda di hari ketiga menjelang Lebaran ini? Semoga segala persiapan mudik yang sudah disiapkan bisa membuat perjalanan mudik Anda menjadi aman dan juga menyenangkan. Nah, supaya persiapan dan perjalanan mudik menjadi lebih maksimal, tugas kami adalah menghadirkan informasinya dalam Monitor Mudik. Dengan semangat silaturahmi, tim Liputan Metro TV akan menyajikan informasi selama 24 jam dengan memberikan perkembangan kondisi lalu lintas yang terjadi sepanjang arus mudik 2023 kali ini. Saya Valencia Melvinsi yang akan menemani Anda dalam Monitor Mudik kali ini. Pemirsa, one way dari kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung masih akan diperpanjang hingga hari ini. Bahkan hingga pagi tadi one way masih sempat diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Sementara itu pergerakan pemudik juga masih terus meningkat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Diprediksi peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan H+2 setelah Lebaran. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis, ada Reda Pulpi di gerbang tol Kalikangkung dan juga ada Glorinata di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita akan ke Reda Pulpi terlebih dahulu. Pulpi, selamat siang. Bagaimana situasi di gerbang tol Kalikangkung hari ini? Ya, Valid, untuk di gerbang tol Kalikangkung pada siang hari ini memang tampaknya masih dipadati oleh pemudik dari arah Jakarta. Kemudian informasi terakhir yang kami peroleh bahwa one way nasional ini akan diperlakukan hingga siang hari ini, tapi tampaknya hingga saat ini menjelang pukul 11 siang masih belum ada persiapan untuk sterilisasi, dan memang sejak pagi tadi untuk volume kendaraan ini masih cukup tinggi meskipun dibandingkan dengan kemarin ini memang sudah cukup menurun. Kalau kemarin ini lebih dari 72.000 kendaraan sudah memasuki gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta. Bahkan kemarin sore hingga dini hari tadi pun juga sempat diberlakukan one way lokal hingga gerbang tol Bawen, dikarenakan di gerbang tol Kalikangkung tampaknya ada penumpukan kendaraan. Namun dapat saya sampaikan bahwa memang penumpukan kendaraan kemudian antrian di gerbang tol Kalikangkung ini bersifat fluktuatif. Jadi memang tidak selalu ada antrian panjang, namun hanya di jam-jam tertentu saja, dan biasanya ramai ini justru di pagi, kemudian sore, dan akan kembali ramai pada malam hari. Nah, maka dari itu di siang hari ini tampaknya di gerbang tol Kalikangkung ini tampaknya sudah mulai landai, kemudian untuk arus lalu lintas juga ramai lancar, begitupun dengan arus tol yang ada di Jawa Tengah lainnya. Kalau kita lihat dari CCTV milik Jasa Marga di jalan tol untuk Semarang Solo, kemudian Semarang ABC atau dalam kota, ini tampaknya ramai lancar. Dan kami juga dapat laporkan kalau untuk jalan Pantura di sekitar kota Semarang, kemudian jalur arteri atau jalur kota, ini tampaknya juga mulai padat. Sudah banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan plat luar kota Semarang, tapi pantauan kami pada siang hari ini tampaknya masih cukup lancar. Biasanya nanti ketika jelang sore ini barulah jalur ini akan mulai padat. Demikian. Pulpi, dari pantauan Anda, bagaimana efektivitas skenario one way di sana untuk mengurai kepadatan?
Ya tentu saja one way nasional maupun one way lokal ini sangat efektif untuk mengurai kemacetan di gerbang tol Kali Kangkung karena memang mulai banyak, bahkan kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini merupakan mudik lebaran dengan volume kendaraan tertinggi. Kemudian pastinya jika tidak dilakukan one way akan terjadi kemacetan panjang. Namun dengan adanya skema one way, kemudian one way lokal, kemudian tidak menutup kemungkinan jika nanti akan ada juga kontraflow jika memang masih terlalu panjang untuk antrian dan juga kemacetan. Ini tentu saja cukup efektif untuk mengurai kemacetan meskipun perlu ada catatan di sejumlah titik seperti exit tol, kemudian di jalur kota, di jalur arteri, di jalur pantura yang ini menjadi cukup padat dan juga ada beberapa masyarakat yang kurangnya informasi mengenai diberlakukannya one way lokal. Ini tentu menjadi catatan penting. Tapi dapat saya sampaikan bahwa secara keseluruhan dengan adanya one way nasional maupun one way lokal ini memang sangat membantu untuk mengurai kepadatan dan juga antrian panjang yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Dan tidak lupa dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian terus mengingatkan kepada para pengendara untuk mengisi saldo e-tol sehingga tidak menghambat transaksi. Selain itu juga tetap dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan karena selain membahayakan tentunya ketika pengemudi memilih untuk beristirahat di bahu jalan ini akan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Demikian.